Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang eh, project time management, yaitu mengenai reschedule atau perubahan waktu di proyek. Oke, minggu kemarin kita telah membuat untuk laporan mingguan ke-6. Nah, sekarang kita bahas nanti bagaimana membuat reschedule proyek kita untuk laporan mingguan ke-7. Jadi kita buat dulu laporan minggu ke-7. Ini kita file save as. Kita buat laporan minggu ke-7. Kita save. Dan nanti di bobot minggu lalu, bobot progres sampai minggu ini ya. Progres sampai minggu ini. Ini kita copy semuanya. Kita Ctrl C. Kemudian kita pastikan ke progres minggu lalu. Progres sampai minggu ini kita berikan ke progres sampai sebelumnya. Nah, progres minggu ininya kita delete dulu semuanya. Progres hari ini kita delete. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk progresnya. Nah, sekarang kita tracking minggu ke-7, berarti sekarang kita tracking misalnya minggu tanggal berapa ini? Tanggal 14 bulan 11 misalnya. Tanggal 14 bulan 11 kita tracking. Jadi kita lihat sini, kita ambil di project, kemudian project informasi, kemudian status date-nya ini kita ganti ke tanggal 14 bulan 11. Kita klik OK. Nah, kita lihat ini garis merahnya sudah berpindah ke tanggal 14 bulan 11. Tapi laporan minggu ke-8 nih, minggu ke-8. Minggu 7, minggu ke-8. Nah, sekarang apa yang dikatakan reschedule? Nah, jadi reschedule ini kita lihat yaitu perubahan jadwal. Nah, kita lihat di sini ada yang hitam ini adalah rencananya, berarti reschedule awalnya. Kemudian kita tracking, jadi terjadi ada perubahan dari rencana awal. Nah, inilah yang dikatakan reschedule. Jadi ada perubahan yang terjadi secara otomatis di Meso Project. Nah, perubahan ini bisa kita lakukan secara manual atau secara otomatis. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ini ada perubahan jadwal dari rencananya di awal hitamnya, kemudian ada perubahan itu adalah reschedule. Nah, reschedule ini nanti kita bisa atur lagi di lapangan bagaimana nanti mencapai target proyek yang telah kita rencanakan. Nah, sekarang kita coba tracking dulu. Nah, ini ada pekerjaan Bagesting Slough. Jadi yang kita tracking ada beberapa pekerjaan antara lain ada Bagesting Slough, kemudian beton kolom 175, kemudian ada pekerjaan pembesian, kemudian ada pembesian Bagesting kolom, kemudian ada pekerjaan beton belum ya? Beton yang sudah bergeser ya sampai minggu ke-8.
Jadi kita tandai dulu. Nah, berarti ada 4 pekerjaan yang kita tracking sekarang ini. Jadi logistics log, kita ambil di sini tapi jadi kita anggap dia di sini sudah selesai misalnya. Berarti kita buat make on track, berarti sudah selesai. Misalnya beton K175, kita tanggal 9, kita anggap sudah selesai, make on track, 100%. Kemudian pembersihan kita anggap make on track, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini kerjaan backcasting kolom. Nah, ini backcasting kolom rencananya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. 6 hari. Nah, ini coba kita tracking, kita view, kita ambil tables, ini kita ambil tracking. Nah, kita lihat di sini, kalau sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya. 6 hari. Nah, ini kita ambil mapping. Kita ambil update task-nya, update task. Nah, ini misalnya pekerjaannya sudah mencapai 3 hari. Oke, jadi kita lihat di sini bobotnya sudah mencapai 50%. Nah, rupanya di lapangan kita lihat di sini aktual durasinya ada 3 hari misalnya, atau durasi. Kemudian remaining schedule-nya ada 3 hari. Nah, ternyata di lapangan ini bobotnya nggak sampai 50%. Rupanya dia minta di sini karena hari hujan misalnya kan. Hari hujan misalnya dia telat. Jadi dia nambah remaining schedule-nya menjadi 4 hari. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3, 4. Dan bobotnya menjadi 43%. Nah, ini adalah terjadi ada perubahan reschedule dari rencana awalnya. Jadi rencana awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Ternyata di lapangan pekerjaannya cuma mencapai menjadi 7 hari. Nah, inilah yang dilakukan nanti ada perubahan jadwal reschedule. Nah, nanti dari terjadi perubahan awal ini bagaimana cara kita untuk strategi kita untuk mengatur jadwal kita. Jadi kita lihat di sini, kita lihat laporannya, kita ambil di report, ambil custom, ambil laporan progres ala Safyandi. Nah, ini kita lihat progres kita pada hari ini. Coba kita lihat deviasi waktu kita ada keterlambatan menjadi 4 hari. Nah, di sini ada baseline schedule kita awalnya adalah 180 hari. Kemudian karena tadi ada keterlambatan menjadi 184 hari. Nah, jadi ada deviasi 4 hari. 4 hari keterlambatannya. Nah, kita lihat progresnya, nah ini 105 ya, nah, karena kemarin kita ada kerjaan tambah kan, jadi kita tambah, belum kita bagi lagi bobotnya. Awalnya 437 kontrak, kemarin ada kerjaan tambah, jadi 403 lebih ya. Nah, sini kita lihat progres sebelumnya ada 92%. Nah, jadi bobot hari ini sudah mencapai 3,6%. Nah, progres sampai minggu ini bobot kita sudah mencapai 23%. Nah, jadi deviasi progres minus 0,83%. Nah, untuk biayanya, nilai kontraknya 437 juta. Kemudian aktual nilai progresnya sampai ini sudah mencapai 101 juta nilai progresnya. Kemudian progres rencana ada 105 juta.
Nah, ini kita lihat jadwalnya, baseline start, kita mulai tanggal 1 bulan 10 kemarin, kemudian baseline finishnya, seharusnya finishnya tanggal 29 bulan 3 tahun 2001. Kemudian actual start kita ganti tanggal 1 bulan 10 kemarin. Dan kemudian schedule finishnya ini menjadi tanggal 2 bulan 4 tahun 2000. Sudah terjadi schedule finishnya ada keterlambatan, jadi kan awalnya kita buat tanggal 29 baseline-nya, kemudian sekarang ini schedule terlambatnya menjadi 4 hari, menjadi tanggal 2 bulan 4 tahun 2001. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi untuk membuat schedule ini? Kita lihat lagi di view. Ya. Nah, kita lihat di sini cara membuatnya. Nah, kita terlambat 4 hari ya. Karena kita terlambat 4 hari, jadi kita lihat schedule-schedule yang kritis. Kita lihat di sini ada schedule kritis. Ini yang kritis ini yang kita edit nantinya, biar dia menjadi cepat lagi. Jadi caranya, nah kita lihat di sini karena dia 4 hari ya, memang schedule-nya. Jadi kita lihat di view, table, and train. Nah, sekarang kita buat schedule secara manualnya, reschedule secara manual. Nah, ini otomatis secara Erasmus Project. Sekarang untuk reschedule secara manual. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini, oke, view, resource, tanggal resource. Oke, kalau kita ada bekerja ya, kalau sana bekerja kita bisa ganti. Atau kita buat di sini, kita lakukan percepatan ya. Jadi untuk yang nantinya, misalnya pekerjaan listing kolom. Nah, ini kita ganti 17 finish to start kurang 1 hari. Oke. Jadi ini udah digeser. Udah digeser, kita geser 1 hari dia. Nah, ini kita lihat di progresnya. Kita ambil Rep Project, View, Report, Custom, kemudian Project. Nah, ini kita lihat, ini sudah bergeser dia menjadi 3 hari keterlambatan kita. Nah, inilah reschedule secara manual. Jadi kita geser lagi predecessornya. Atau cara kedua, kita tambah tenaga kerja juga. Karena kita kemarin bersifatnya borongan, jadi kita tidak bisa menambah jumlah tenaga kerja. Misalnya kalau kita ambil di sini, kalau kita buat harian, upahnya ada pekerja, ada mandor, ada tukang. Nah, kalau kita biasanya ada 1, kita jadikan 2, kita tambah pekerjanya, otomatis dia akan maju lagi dia. Karena kita di sini borongan, nah jadi caranya kita input secara otomatis di prosesornya. Jadi kita lakukan percepatan ya, kita majukan lagi. Jadi untuk konsekuensinya untuk tanggal pekerjaan beton ini nanti harus kita kerjakan di tanggal 18. Harus kita cor. Kemudian kita lihat pembersihan kolom 12-12. Nah, ini kita lakukan percepatan lagi dia. Saya buat lagi 18 fs finish to start kurang 1. Nah, ini harus kita lakukan di tanggal
18. Kita lihat di progresnya, di report, custom, salah, custom ala Sapriandi. Nah, ini kita lihat, ini sudah menjadi 2 hari keterlambatan kita. Nah, begitu caranya. Kemudian kita lihat lagi, kita cari pekerjaan-pekerjaan yang kritis. Sini backcasting kolom. Nah, ini kita percepat lagi dia. Berarti 20 finish to start kurang 1 hari. Nah, jadi pembesian ini berjalan, kita sudah membuat backcasting kolomnya. Jadi sejalan ya. Kemudian bagian mana lagi? Kemudian pengecorannya. Ini 21 fps kurang 1 hari. Nah, berarti kita lakukan percepatan untuk kita mulai tanggal betonnya. Setelah beberapa backcasting selesai, langsung kita cor. Berarti sama-sama selesai nanti dengan backcastingnya yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat progresnya, view, project, report, ambil. Nah, ini kita lihat, nah berarti sudah selesai sudah sama dia kan, berarti sudah sama dengan durasi baseline dengan durasi yang akan dilaksanakan nantinya. Berarti keterlambatan sekarang menjadi 0 hari. Nah, itulah strategi kita untuk melakukan reschedule ya, untuk percepatan proyek kita. Jadi, nah ini ada perubahan reschedule. Nah, ini nanti harus kita laksanakan di lapangan sesuai dengan yang kita rencanakan ini, sudah kita reschedule kali ini. Nah, jadi reschedule ini ada 2 metode. Yang pertama, dia secara otomatis dilakukan oleh manajer project. Ini yang sudah kita lakukan ini otomatis dia kan di sini dia awalnya mulai tanggal 1 bulan 11, kemudian ada keterlambatan, dia secara otomatis dia mundur semuanya yang kritis. Kemudian ada cara manual yang tadi kita masukkan lagi predecesornya, kita lakukan percepatan waktu kita. Nah, ini kita lihat milestone-nya. Ini milestone. Berarti tanggal 29 harus selesai dia. Tanggal 29 dan 3. Jadi milestone ini gunanya ada sebagai penanda kita. Sebagai penanda proyek ini harus selesai di tanggal 29. Nah, milestone ini juga kita bisa kasih tanda juga. Kita ambil di tes, kita klik di sini 2 kali, finish nih. Kita ambil di advance. Nah, ini kita klik di sini must finish on, atau harus selesai tanggal 29. Misalnya tidak boleh telat. Proyeknya harus, atau kita kasih auto senggang misalnya. Must finish on tanggal ownernya minta tanggal 29 bulan 3 ya. Desember 29 Maret. Misalnya must finish on harus selesainya tanggal 31. 31 nggak boleh telat lebih dari 31 misalnya. Kita standar sini. Zone constraint. Oke. Nah, ini kita lihat ada suatu tanda. Berarti ini adalah salah satu tanda dia harus selesai tanggal 31. Misalnya owner tanggal 31 ini ada peresmian, misalnya peresmian gedung oleh owner. Jadi nggak boleh lewat dari tanggal 31. Nah, ini kita bisa kasih tanda. Jadi semua proyek kita ini bergeser dia ke tanggal 31. Ini ada sebagai tanda aja nanti. Kalau kita buat dia must finish on 31.
finish no later than, finish selesai sebelum dan. Kita coba aja finish on early then, macam-macam lalu kita pakai sebagai penanda aja ini, sebagai tandanya bahwa proyek ini harus selesai di tanggal 31. Oke, kita undo lagi. Nah. Oke, ini oke, itu adalah keterangan untuk reschedule kita. Nanti adik-adik bisa coba nanti detailnya Bapak share di Spada nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.